Let's go. Oke. Mitra Tekno, hari ini saya menuju Padukuhan Kentolan Lor, Kelurahan Guosari, Kapanewon Pajangan, Bantul. Menurut informasi yang saya terima, di sana terdapat kelompok wanita tani atau KWT yang bersemangat memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman. Namanya KWT Anugrah Guosari. Guosari merupakan kelurahan yang letaknya paling timur di Kapanewon Pajangan, berbatasan langsung dengan Kapanewon, Bantul. Di salah satu padukuhannya yakni Kembang Putian terdapat objek wisata sejarah dan religi namanya Goa Selarong. Mitra Tekno pernah mendengarnya bukan? Ya, Goa Selarong adalah tempat persembunyian Pangeran Diponegoro bersama pasukannya ketika melakukan perlawanan terhadap kesewenangan Belanda. Perlawanan dilakukan dari 1825 sampai dengan 1830. Setelah itu ia tertangkap kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1973. Gelar diberikan untuk mengapresiasi perjuangannya dalam peristiwa Perang Jawa atau yang dikenal dengan nama Perang Diponegoro. Letak Goa Selarong berada di atas Bukit Kapur yang rimbun pepohonan. Untuk menuju ke sana, saya harus menapaki puluhan anak tangga selepas parkir area. Di Goa Selarong terdapat dua buah goa utama, yakni Goa Kakung dan Goa Putri. Goa Kakung ditempati oleh Pangeran Diponegoro. Ukurannya lebih kurang 3 x 3 meter dengan ketinggian tidak lebih dari 2 meter. Sedangkan Goa Putri digunakan untuk keluarganya, sekaligus berfungsi sebagai dapur umum. Sekilas tidak ada yang istimewa dengan goa ini. Namun goa-goa di bukit ini telah digunakan bersembunyi ratusan orang pasukan Pangeran Diponegoro yang melakukan perlawanan secara gerilya. Goa Selarong kini menjadi objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain keindahan Bukit Kapur dengan pemandangan alam yang memesona, jika beruntung dapat pula menikmati indahnya dua air terjun yang mengapit goa dan mengalir deras ketika musim penghujan tiba. Nah, Mitra Tekno, apa kesan dan tanggapan Anda tentang Goa Selarong, saksi bisu perjuangan Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya dalam melawan Belanda? Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan tentang Goa Selarong untuk Anda, Mitra Tekno. Namun karena saya sudah ditunggu oleh ibu-ibu KWT Anugrah Guosari Pajangan, Bantul, maka saya harus segera menuju ke Padukuhan Kentolan Lor, Guosari Pajangan, Bantul untuk berbincang dengan mereka tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Sembari menunggu perjalanan saya, Anda dapat menyaksikan profil singkat dari KWT Anugrah Guosari Pajangan, Bantul. Tekno Tani inspiratif, edukatif, aplikatif. KWT Anugrah Guosari dahulu bernama KWT Anugrah, dibentuk pada 2013. Semula, KWT Anugrah dikenal sebagai kelompok ternak yang berkegiatan memelihara kambing, kemudian berkembang memproduksi pupuk organik dari kotoran hewan, membuat media tanam, hingga membudidayakan berbagai tanaman hias.
Lalu sejak berbadan hukum pada 22 Desember 2015 dengan nama KWT Anugrah Guosari, anggotanya mengikuti berbagai kegiatan peningkatan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul, serta mendapatkan bantuan bibit sayuran dan buah. Maka sejak itu KWT Anugrah Guosari mulai melakukan pengembangan ruang lingkup kegiatan, yakni optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman. Dengan program Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL atau yang sekarang beralih nama menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau P2L, kini 30 orang anggota KWT bersama-sama mengusahakan lahan pekarangannya sebagai sumber pangan berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan serta pendapatan. Pada 2021, KWT Anugrah Guosari mendapatkan stimuli dana alokasi khusus non-fisik dan merealisasikan demplot seluas lebih kurang 500 meter persegi. Dengan demplot, anggota KWT dapat langsung melihat dan mempraktikkan inovasi teknologi budidaya, varietas unggul baru, pemupukan, dan lain-lain yang dianjurkan, sehingga dapat menambah pengetahuan, perubahan sikap, dan keterampilan petani dalam melaksanakan budidaya. Selain itu, kegiatan di Demplot juga sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Demplot menjadi ajang aktivitas berkala bagi para anggota KWT Anugrah Guosari untuk berinteraksi langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Nah, Mitra Tekno, saat ini sudah ada Ibu Nailul Muna atau Bu Muna yang merupakan Ketua KWT Anugrah Guosari Pajangan Bantul. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu Muna terkait dengan kegiatan dari KWT. Ini kan 1,5 tahun pandemi begitu. Sebelum dan saat terjadinya pandemi, kegiatannya apa saja kalau dari ibu-ibu KWT? Ya, kegiatan di KWT Anugrah Guosari sebelum masa pandemi kita bergerak di sektor peternakan, Mas. Dengan melihat potensi yang ada dihasilkan oleh ternak yang ada di anggota tersebut, kita mengolah pupuk organik. Pupuk organik itu digunakan untuk aplikasi ke tanaman. Selanjutnya, program kinerja dari KWT Anugrah itu meliputi sektor pertanian, pemanfaatan pekarangan yang ada di sekitar rumah. Kalau berbicara tentang tanaman, Bu Muna, tanaman apa saja yang berhasil dibudidayakan oleh ibu-ibu anggota KWT? Iya, selain tanaman hias, kita membudidaya tanaman sayur seperti yang kita konsumsi sehari-hari tentunya, Mas. Itu seperti tanaman terong, cabai, tomat, gambas, kangkung, dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang KWT Anugrah Guosari sendiri, ini kan tidak 1 tahun 2 tahun berdirinya, bahkan sudah bertahun-tahun. Boleh disebutkan prestasi-prestasi apa saja, Bu Muna? Iya, prestasi yang kami pernah raih itu yang pertama itu juara 2 lomba kegiatan peningkatan kegiatan pangan keluarga. Wih, itu tahun 2016. Yang kedua lomba olahan pangan lokal, juara 3, Mas, tingkat kabupaten waktu itu pas Hari Pangan Sedunia. Wah, berarti memang sudah cukup berprestasi sebetulnya ya, dari KWT Anugrah gitu. Nah, kalau untuk di Demplot sendiri itu kan ada rumah bibit begitu. Nah, itu seberapa besar sih kontribusinya untuk anggota-anggota yang ada di KWT Anugrah? Iya, sebelumnya di Demplot itu sekitaran luasnya kurang lebih 500 meter persegi ya, Mas. Di dalamnya itu terdapat rumah bibit yang berukuran 4x5, yaitu 20 meter persegi yang digunakan berfungsi untuk penyediaan bibit yang ditanam di Demplot ataupun di rumah anggota gitu. Khususnya semua berjalan beriringan ya di rumah anggota untuk pemenuhan kebutuhan, juga untuk menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran juga. Oke, artinya manfaatnya tidak hanya dari satu sisi saja ya, bisa untuk pemenuhan pangan keluarga, kemudian untuk ekonomi tadi juga. Oke, nah sekarang kita membahas tentang Bu Muna. Bu Muna ini kan konon kabarnya dari awal terbentuknya KWT sampai sekarang masih dipercaya sebagai ketua begitu. Artinya kan
cukup bisa dipercaya begitu ya sama teman-teman anggota. Alhamdulillah. Nah, nanti ke depannya bakal seperti apa, Bu Muna? Ya, rencananya semua warga kami ini memanfaatkan pekarangan lahan sempit, sedang ataupun luas untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga dan untuk penambah ekonomi keluarga, dan nantinya semoga sebagai wahana atau ajang untuk edukasi tentang pertanian, penanaman dan pemupukan juga sampai hasil panen. Berarti nanti ke depannya bisa untuk edukasi tidak hanya dari masyarakat yang ada di Guosari, tapi harapannya bisa lebih luas lagi ya. Iya. Oke, dan juga tentunya untuk masyarakat di Kelurahan Guosari sendiri bisa meniru Belajar. begitu ya, dan Iya, juga menginspirasi, memotivasi supaya untuk membangun semangat agar bisa berinteraksi dengan aneka tanaman, membudidayakan aneka tanaman di lingkungan pekarangan. Wah, inspiratif sekali. Bu Muna, terima kasih banyak. Dan ini ada kenang-kenangan untuk Bu Muna, monggo silakan diterima. Semoga semakin menginspirasi dan juga harapan-harapannya dapat terkabulkan. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih juga. Dan Mitra Tekno masih ada narasumber inspiratif lainnya. Kalau Bu Muna adalah ketuanya, setelah ini kita akan berbincang dengan sekretaris dari KWT Anugrah Guosari. Tetap di Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Media tanam merupakan bagian penting dalam kegiatan budidaya tanaman. Untuk pengadaannya, KWT Anugrah Guosari sudah lama memproduksinya, baik khusus untuk tanaman sayuran dan buah maupun tanaman hias. Adapun bahan baku media tanam siap pakai khusus untuk tanaman sayuran dan buah terdiri dari pupuk organik dari kotoran hewan, arang sekam, dan tanah endapan dari Sungai Progo. Dipilihnya tanah ini karena relatif lebih subur dan berkualitas baik. Sedangkan bahan baku media tanam siap pakai khusus untuk tanaman hias adalah ketiga bahan tadi ditambah kokopit. Kokopit merupakan media tanam organik yang memiliki daya serap air tinggi, serta kaya akan kandungan kalium dan fosfor. Untuk menghasilkan arang sekam yang berkualitas baik, anggota KWT Anugrah Guosari membakarnya sendiri. Mereka sangat terampil, sehingga memiliki perhitungan yang tepat manakala sekam yang dibakar harus dipadamkan dengan cara disemprot air agar tidak menjadi abu. Sedangkan pupuk kandangnya juga membuat sendiri melalui proses fermentasi yang cukup panjang, hingga lebih dari 3 minggu lamanya. Setelah semua bahan siap, langkah selanjutnya adalah mencampurkannya menjadi satu dengan perbandingan jumlah tertentu. Untuk membuat media tanam siap pakai khusus tanaman sayuran dan buah, takarannya adalah tanah dari Sungai Progo 3 bagian, arang sekam 2 bagian, dan pupuk organik dari kotoran hewan yang sudah difermentasi 1 bagian. Semua bahan diaduk hingga bercampur rata. Setelah itu ditakar menggunakan ember kapasitas 25 kg
dan dikemas menggunakan karung plastik. Media tanam siap pakai khusus untuk sayuran dan buah siap dipasarkan. Sedangkan untuk media tanam siap pakai khusus untuk tanaman hias, hanya tinggal ditambah kokopit dengan mengurangi jumlah bagian tanahnya. Yakni tanah dari Sungai Progo 2 bagian, kokopit 1 bagian, arang sekam tetap 2 bagian, dan pupuk organik dari kotoran hewan yang sudah difermentasi tetap 1 bagian. Dengan langkah yang sama, semua bahan dicampur menjadi satu hingga merata. Ditakar menggunakan ember kapasitas 25 kg dan dikemas menggunakan karung plastik. Media tanam siap pakai khusus untuk tanaman hias siap dipasarkan. Untuk setiap kemasan media tanam siap pakai, KWT Anugrah membandrol harga Rp15.000 per karungnya. Baik itu untuk media tanam khusus tanaman sayuran dan buah maupun tanaman hias. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Mitra Tekno, saat ini sudah ada Mbak Endang Purwasari yang merupakan sekretaris kelompok wanita tani Anugrah Guosari. Mbak, mungkin bisa dijelaskan kalau untuk KWT Anugrah ini produknya apa saja, kemudian produk unggulannya itu apa saja, kemudian juga cara memasarkannya bagaimana, Mbak? Oke, produk unggulan kami sebenarnya ada 3, yaitu pupuk kandang, kemudian arang sekam, dan satu lagi media tanam. Tapi kami juga ada produk yang lain, yaitu yang sedang kami budidayakan, yaitu tanaman hias. Untuk produk unggulan ini kami memang fokus ke media tanam, kemudian pupuk kandang dan juga arang sekam karena memang resource-nya ada di sekitar kami. Oke, berarti memanfaatkan apa yang ada di sekitar sini. Betul. Ya? Oke, kemudian kalau berbicara tentang keberlanjutan begitu, stok produknya sendiri, kemudian juga ketersediaan bahan bakunya seperti apa, Mbak? Oke, karena kami di KWT ini kan ada 30 anggota nih, Mas, dan separuh dari anggota kami itu memelihara kambing. Nah, untuk bahan bakunya kami mengambil dari anggota, kemudian produk itu diolah sedemikian rupa, kemudian dikemas menjadi tiga produk unggulan tadi. Kalau untuk sekamnya sendiri, kami kerjasama dengan beberapa tempat penggilingan padi untuk ambil sekam, yang kemudian nanti kami arang demikian untuk bisa jadi produk arang sekam. Oke, itu berarti dari masyarakat lingkungan sekitar saja. Betul. Atau ada yang diimpor istilahnya begitu ya dari ada satu lain? tanah itu sih, Mas, tanah dari Sungai Progo yang memang sengaja kami ambil untuk jadi tanah yang akan dicampur di media tanam. Karena kalau untuk ngambil tanah kami sendiri nanti kan lama-lama juga habis gitu sih. Oke, lalu tadi kan berbicara tentang stok produk, kemudian ketersediaan bahan baku. Kalau untuk menjaga kualitasnya sendiri ada cara-cara tersendiri mungkin, Mbak? Oke, karena kami ini kan bukan di bawah manajemen bisnis ya, makanya untuk untuk kualitas produk kami cross cek aja sih, Mas, antara anggota ini apakah produknya sudah layak jual atau belum, apakah ini produknya sudah bagus sesuai dengan standar yang kami miliki, yang paling enggak bersih dan juga takarannya tepat atau belum begitu sih. Sementara baru saling cross check aja sesama anggota. Kalau saya lihat sekilas begitu ya, kalau di Kelurahan Guosari ini kan potensinya luar biasa begitu. Adakah keinginan atau ada di masa depan ingin memproduksi olahan pangan mungkin, Mbak Endang? Oke, kalau dalam waktu dekat ini kan kami ada demplot nih yang produksi sayur segar ya. Itu sementara kami fokus ke situ dulu dan sambil jalan produk olahan yang lain, olahan kebun seperti misalnya brownies pisang, kemudian brownies ubi dan juga snack box sama nasi box gitu sih, Mas, sejauh ini. Nanti mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi olahan dari hasil kebun begitu. Oke, Mbak Endang, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang-bincang bersama saya di Sama-sama, Teknotani. Mas. Semoga saja mitra Tekno yang ada di rumah juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama begitu ya. Betul, ya. Dan ada kenang-kenangan khas dari Teknotani. Nah, ini dia Oke. spesial buat Mbak Endang. Oke, Ini terima sebagai kasih. tanda bahwa Mbak Endang sudah menjadi inspirasi di Teknotani. Oke, terima kasih banyak ya, Mas, Terima ya. kasih banyak. Dan Mitra Tekno, kami masih akan kembali dengan narasumber yang lain. Untuk itu tetaplah di Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif.
Mitra Tekno, setelah tadi saya berbincang dengan Ketua dan juga Sekretaris Kelompok Wanita Tani Anugerah Guosari. Saat ini sudah ada Pak Banu Subekti yang merupakan petugas penyuluh lapangan Balai Penyuluhan Pertanian Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Betul ya Pak ya? Betul. Baik, berbicara tentang Kapanewon Pajangan, Pak Banu, ini kan disebutkan sebagai salah satu kawasan atau wilayah yang rawan pangan. Padahal tingkat konsumsinya itu cukup tinggi. Boleh disebutkan mungkin menurut pandangan Pak Banu apa yang terjadi? Oh iya, begini ya Mas Bagus. Terutama untuk Kelurahan Guosari, itu dikatakan sebagai daerah yang rawan pangan itu karena indikator dari luas sawah yang ada di Kelurahan Guosari sendiri. Oke. Itu 70 hektar, sedangkan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Guosari itu untuk saat ini kan di atas 10.000 jiwa. Jadi produktivitas tanaman pangan yang ada di terutama Kelurahan Guosari untuk mencukupi kebutuhan pangan selama setahun itu ya bisa dikatakan ya di garis kuning atau bisa merah. Nah, dan melihat potensi dari pekarangan dan tegalan yang ada di Kelurahan Guosari itu sangatlah besar untuk dimanfaatkan sebagai pendukung kebutuhan pangan masyarakat. Oke, artinya lahannya sedikit begitu, tapi untuk yang harus dicukupi kebutuhan pangannya banyak begitu kalau di Kelurahan Guosari begitu ya. Betul. Baik, Ya. dan kalau berbicara tentang upayanya kan salah satunya itu gitu. Ya. Kemudian ada juga program pekarangan pangan lestari kalau tidak salah. Nah, itu Betul, mungkin bisa ya. dijelaskan juga realisasi dan juga optimalisasinya seperti apa Pak Banu? Begini ya Mas Bagus, untuk program P2L atau pekarangan pangan lestari itu yang kebetulan ini KWT Anugerah Guosari kan mendapatkan program. Nah, target yang harus dicapai di semester pertama itu bibit yang harus tercapai atau yang harus dibuat itu 5.000 batang. 5.000 batang dalam satu semester? Ya, 5.000 bibit itu dalam satu semester. Terus sayuran segar yang diproduksi itu sebanyak 100 kilo. Nah, itu sampai semester 1. Untuk semester 2, bibit yang dihasilkan itu 10.000 bibit dan sayuran segar itu sejumlah 300 kilogram. Itu target yang dibebankan kepada KWT Anugerah Guosari. Baik, dengan jumlah seperti itu menemui tantangan kah atau mungkin kendala Pak Banu? Sebenarnya kita anggap sebagai tantangan, Iya, Mas. iya. Kita anggap sebagai tantangan karena kalau kendala ya nanti malah menurunkan motivasi dari ibu-ibu sendiri. Nah, tantangan di sini itu lahan yang dikelola oleh KWT Anugerah itu sendiri kan dulunya gersang sebagai buangan sampah dan banyak di situ itu ya hampir kondisi geografis yang ada di wilayah KWT itu kan berbatu, yang terutama yang untuk demplot. Nah, itu salah satu tantangan dan terutama di musim kemarau itu sumber air, Mas. Sumber air sangat terbatas. Namun alhamdulillah tantangan itu kemarin bisa terjawab dengan adanya demplot yang sudah kita jalani ini. Baik, artinya semua hal sudah dilakukan begitu ya untuk kemudian memajukan ibu-ibu yang ada di KWT Anugerah Guosari. Baik, Mitra Tekno, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Banu Subekti yang merupakan petugas penyuluh lapangan, betul ya? Dari BPP Kapanewon Pajangan yang sudah melakukan banyak sekali hal untuk Kelurahan Guosari dan juga tentunya nanti kedepannya bisa lebih meluas lagi. Begitu, amin. Dan ada satu kenang-kenangan untuk Pak Banu. Jadi setiap narasumber inspiratif yang saya wawancara atau yang saya ajak berbincang ini mendapatkan sertifikat. Monggo silakan diterima. Mitra Tekno, inilah akhir dari jumpa kita di Teknotani episode hari ini. Jangan lupa Anda dapat mengirimkan saran dan komentar melalui WhatsApp di nomor 0817261681. Saksikan terus Teknotani yang masih akan menghadirkan topik-topik menarik untuk Anda di setiap minggunya. Dan sebelum berpisah, ada segmen tips yang sayang sekali untuk Anda lewatkan. Akhirnya saya Rio Bagus, sampai jumpa di episode selanjutnya. Teknotani,
Inspiratif, edukatif, aplikatif. Sampai jumpa. Ya, baiklah, untuk itu kami mungkin mau berbagi tips ya untuk optimalisasi lahan pekarangan. Yang pertama tentunya awali dengan doa, jalani dengan ikhlas, anggap itu sebagai ibadah, dan menurut filosofi apa yang sudah disampaikan atau filosofi dari para orang tua kita, mangano opo sing mbok tandur lan nanduro opo sing mbok pangan. Jadi apa yang kita konsumsi adalah dari apa yang kita tanam, dan apa yang kita tanam itu adalah apa yang akan kita konsumsi.